akan lebih membahas tentang proses dari coaching yang Bapak lakukan ya. Untuk itu Bapak sendiri juga tahu dan kita sudah sepakat ketika kita melakukan coaching ada salah satu 3 inti kompetensi yang wajib ya Pak kita dapatkan dan kita ketahui karena itu merupakan bagian terpenting dalam prosesnya. Nah, salah satunya adalah ketika kita melakukan presence, bagaimana kehadiran kita sepenuhnya dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga menjadi pendengar yang aktif. Ketika kita hadir, tentunya kita bisa mendengarkan aktif dan kita fokus. Kemudian yang ketiga, kita pasti dari situ timbul gagasan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, dari ketiga keterampilan tersebut, menurut Bapak selama ini Bapak sudah melakukan coaching bersama dengan rekan-rekan Bapak, kira-kira kompetensi mana yang menurut Bapak ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi? Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Untuk saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya dengan rekan kerja di sini ya, dengan guru-guru ya, yang perlu ditingkatkan untuk saya sendiri yaitu pada poin mendengarkan dengan aktif. Nah, jadi yang saya rasakan itu bagian dari kelemahan saya. Jadi saya masih kurang sedikit fokus begitu ya tentang mendengarkan apa saja rangkaiannya, rinciannya dari apa yang mereka sampaikan, apa yang kita dengarkan dan kita lihat seperti itu. Oke, baik sekali. Baik, berarti kita sudah kita bahas dan kita sudah memiliki tujuan bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana mendengarkan yang aktif supaya coaching kita berhasil sesuai dengan tujuan yang Bapak inginkan tadi. Baiklah, sekarang menurut Bapak bagaimana coaching yang baik atau kompetensi dari mendengarkan yang aktif yang menurut Bapak itu ideal dan baik untuk proses coaching sendiri? Yang seperti apa menurut Bapak? Jadi menurut saya ya Bu ya, untuk mendengarkan dengan aktif ini jadi di sini saya melakukan kepada guru-guru ya atau klien saya itu dengan beberapa cara Bu ya. Jadi diantaranya yang pertama saya mendengarkan tidak hanya apa yang dikatakan oleh klien saya. Jadi tidak hanya mendengarkan saja apa yang diucapkan oleh mereka, tetapi juga saya melihat juga atau mendengarkan juga apa yang mereka implikasikan seperti itu Bu ya. Jadi saya mendengarkan dengan penuh empati dan di situ tanpa rasa misalnya seperti seolah-olah menghakimi seperti itu. Jadi memberi nasihat kepada klien saya, jadi begitu bukan berarti istilahnya menjudgment atau menyalahkan mereka. Nah seperti itu. Kemudian juga saya juga berusaha untuk mengerti yang apa yang tidak mereka ucapkan atau mereka sampaikan. Jadi misalnya dengan seperti mereka mengucapkan ya kemudian seperti itu. Nah itu saya juga harus berusaha mengerti. Jadi dengan cara saya harus seolah-olah bisa berbicara dengan mimik atau dengan raut muka, raut wajah mereka, dan juga bisa berbicara dengan istilahnya dengan bahasa pandangan mata kita seperti itu. Nah itu yang bisa saya lakukan. Oke, berarti indikator bagaimana menurut Bapak kita berhasil mendengarkan pendengar yang aktif, salah satunya yaitu bukan cuma mendengar, jadi Bapak merasa empati, merasakan empati apa yang dia sampaikan dari percakapan Bapak dengan coach. Selain itu tanpa disadari apa yang disampaikan Bapak juga mengerti melalui mimik wajah, mimik muka. Jadi Bapak kayak psikolog ya. Jadi Bapak juga selain tutur kata, Bapak mempelajari juga raut muka, wajah, ekspresi, sehingga apa yang disampaikan mungkin tidak tersampaikan ternyata Bapak sudah mengerti. Begitu ya. Begitu. Kemudian dari situ itu kan menurut Bapak idealnya seperti itu. Nah, tentunya karena Bapak sudah tahu idealnya seperti itu, gambaran seperti apa supaya Bapak bisa mencapai paling tidak Bapak berarti kan kemarin tadi sudah tahu kelemahannya dan Bapak juga sudah tahu bagaimana idealnya sebagai pendengar yang aktif.
Nah, untuk menuju ke situ ada nggak uh, pendukung yang perlu mendukung Bapak, ataukah hambatan yang membuat Bapak itu untuk mencapai proses itu kurang kayak gitu? Iya, baik. Jadi solusi dari supaya saya tetap fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien saya, Bu ya, oleh guru-guru saya pada saat melakukan supervisi, begitu ya. Yang jelas, yang pertama saya akan memaksimalkan istilahnya aset, begitu ya, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami, yaitu menggunakan misalnya semacam mikrofon, begitu ya, sound systemnya itu akan kami terapkan. Jadi sehingga suara yang mereka sampaikan itu akan terlihat jelas, terdengar jelas, begitu. Itu kemudian juga ya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal mendengarkan ini tadi, mendengarkan dengan baik, dengan aktif. Tentunya saya juga harus terus berlatih, Bu ya, terus berlatih, terus mengikuti istilahnya perkembangan zaman sekarang ini ya. Dan tentunya sebagai coach ya, kita harus saling belajar dengan coach yang lain, ya misalnya sama kepala sekolah seperti itu. Itu sih Bu menurut saya. Baik, jadi untuk menghadapi halangan dan mencapai dari harapan Bapak sebagai pendengar yang aktif tadi, Bapak mengharapkan atau sudah melakukan mempersiapkan diri dengan menggunakan mikrofon bagi coach tadi, sehingga apa yang dia sampaikan bisa terdengar jelas, walaupun kadang-kadang ketika coach menyampaikan mungkin ada perasaan sedih atau apa, itu dengan mikrofon itu Bapak lebih paham ya, oh ini nada suara sedih, sedih, jadi lebih jelas di situ. Kemudian baik sekali dengan berlatih, melakukan mungkin kalau ada pelatihan begitu ya Pak, dan sharing kepada rekan kerja. Baik, itu tadi sudah hal-hal atau hal yang sudah Bapak siapkan dan dukungan-dukungan yang akan Bapak siapkan untuk mencapai kompetensi dari pendengar yang aktif. Kira-kira setelah Bapak sudah tahu strategi yang akan Bapak lakukan, bagaimana, kapan proses akan dilakukan? Jadi insya Allah ini akan kami lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Itu 2 minggu ke depan itu sudah terjadwal, sudah akan kami lakukan supervisi gitu. Jadi situ kami akan melakukan observasi kelas, Bu ya. Kemudian kebetulan juga untuk pra-nya sudah kami lakukan, jadi tinggal observasi dan pasca observasinya. Baik, Bapak, sudah kita sudah menemukan kunci jawabannya ya. Kita sudah tahu dan sudah mencapai tujuannya, Bapak sudah terencana. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan ini, perlu tidak tindak lanjut Bapak? Perlu Bu. Jadi kami juga berharap nanti ada istilahnya mungkin jika ada kendala nanti kan, jadi ada pemantauan dari Ibu seperti itu. Jadi ada solusinya juga. Iya. Baik, saya akan menunggu ya Pak hasil dari strategi terus aksi nyata dari Bapak yang sudah Bapak siapkan tadi. Kemudian mungkin setelah itu kita bisa kembali berdiskusi dan kita bisa merefleksikan kembali apa yang kurang dan perlu ditingkatkan kembali. Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini, saya rasa cukup. Baik Bu, terima kasih selamat juga. Siang, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, jadi kita telah menjalani sesi supervisi Bu ya selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Nah, terkait pengembangan kompetensi coaching, khususnya dalam kompetensi presensi atau kehadiran penuh ya. Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan dari saya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Ya baik Pak ya, terima kasih Pak ya atas waktunya sudah datang ke sini Pak ya. Emang kami sudah dari pertemuan kita terakhir ya Pak sampai ini berarti 2 bulan Pak ya. Oke. Di situ saya berusaha untuk lebih mempraktikkan presensi itu dalam interaksi saya dengan rekan-rekan guru. Tetapi saya masih merasa masih banyak yang harus saya perbaiki. Oke, baik. Nah, jadi ya memang seperti itulah ya, kita terus berubah, terus memperbaiki gitu ya.
supaya kita bisa menjadi mentransformasikan pendidikan gitu supaya menjadi agen perubahan. Nah, bagus itu Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Nah, apa yang Ibu lihat dalam diri Ibu sendiri mengenai mungkin kekurangan atau kelebihannya? Iya Pak, saya merasa saya itu sudah mencoba ya untuk lebih baik mendengar dengan penuh perhatian, terus saya melihat berbicara dengan guru-guru dalam lingkungan yang mendukung ya. Namun saya masih terkadang merasa terburu-buru dan sibuk dengan tugas yang lain. Oh iya, seperti itu. Jadi memang sesuatu hal yang wajar Bu ya, Iya. terjadi demikian. Nah, yang berikutnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan selama 1 bulan ini ya Bu ya? Boleh Pak, silakan Pak. Iya. Terima Jadi kasih ya, saya siap menerimanya. iya, yang saya amati jadi pada saat beberapa sesi coaching ya, Ibu telah menunjukkan presensi yang kuat Bu ya dalam interaksi dengan guru-guru. Ibu memberikan perhatian penuh kepada mereka, kemudian menciptakan ruang untuk refleksi, kemudian juga sesuai dengan atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita impikan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, dengarnya sangat senang banget Pak ya. Ternyata ya di sini saya berusaha untuk menciptakan lingkungan tersebut untuk mendukung untuk berkembangnya guru-guru Pak agar Oke, lebih aktif. mantap, bagus sekali Bu ya. Namun demikian Bu ya, saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan gitu ya. Iya. Nah, misalnya dalam beberapa sesi ada momen di mana Ibu terlihat agak terburu-buru atau tergesa-gesa begitu ya, atau terlalu banyak memberikan solusi mungkin daripada memberikan kesempatan yang lebih besar kepada guru-guru untuk mencari solusi itu sendiri. Nah, bagaimana nih Bu pendapat Ibu? Iya benar Pak. Memang di sini saya kadang kurang fokus juga sih Pak ya. Jadi terbawa hanyut oleh informasi dari rekan guru sehingga saya lebih cepat mengambil solusi. Nanti akan saya ubah untuk berikutnya lebih banyak mendengarkan dulu seperti itu Pak. Oh, bagus juga seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira ini nih berkenaan dengan rencana tindak lanjut nih dari diskusi kita ini. Kira-kira bagaimana Bu mengenai untuk meningkatkan performa, ditingkatkan lagi performanya? Oke, saya akan lebih mendekati lagi ya dengan rekan-rekan guru ya. Terus saya akan mencoba lebih banyak mengikuti webinar atau pelatihan untuk pengembangan diri saya sendiri dan mungkin juga akan saya transformasikan dengan rekan-rekan guru. Oke, ya memang betul sekali, memang demikian bagusnya Bu ya. Jadi setelah kita dapat kita harus juga berbagi, saling berbagi dengan mereka. Yang berikutnya Bu ya, adakah rencana gitu ya? Iya, ini kapan dan di mana Ibu berencana dalam hal siapa yang dapat membantu Ibu dalam proses tersebut? Oke, Pak. Pertama saya akan berkolaborasi ya dengan wakil kepala sekolah, terus dengan rekan-rekan guru dan juga mungkin dengan pihak komite. Nah, pertama juga dengan pengawas berkolaborasinya Pak. Baik. Terima kasih. Jadi kami juga diikut sertakan begitu Iya, ya. Nah, baik. Jadi hasil dari pengamatan kita ya pada hari ini dalam formulir supervisi akademik ya tentunya. Jadi terima kasih sekali atas kerjasama Ibu ya dalam menjalani proses ini. Jadi sebagai penutup, bisakah Ibu menyatakan apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Iya Pak, terima kasih Pak ya. Saya sangat termotivasi ya, pengawas datang terus melalui supervisi saya sebagai kepala sekolah itu sudah mendukung suatu program ya dari sekolah. Saya sangat menghargai umpan balik dari Bapak dan itu bisa membuat saya untuk lebih maju lagi dan berkembang. Oke, mantap, bagus. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Jadi saya yakin dengan semangat dan kerja keras Ibu, sekolah ini akan terus berkembang, terus maju. Terima kasih. Merdeka Bu ya. Merdeka. Ya, kita ketemu lagi nanti Bu ya. Selamat
siang. Siang, Sampai Pak. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Terima kasih Iya. sudah di sini. Iya, terima kasih juga Bapak juga sudah meluangkan waktu. Ini tindak lanjut ya dari kegiatan kita yang kemarin ya, Ya. Pak. Kita sudah Bapak sudah melakukan refleksi, kemudian kita akan tindak lanjuti untuk kegiatan setelah refleksinya. Kemarin kira-kira apa ya kemampuan yang mungkin menjadi permasalahan kita, Pak? Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah bertemu, Bu ya. Kemarin itu permasalahan kita tentang kemampuan saya dalam mendengar aktif gitu. Nah, itu yang menjadi kelemahan saya kemarin. Baik. Iya, betul sekali. Dan kemarin kita Bapak sudah menemukan solusi ya dari tindak Ya. lanjutnya. Kira-kira solusinya bagaimana kemarin Bapak? Iya, kalau kemarin itu saya akan memanfaatkan aset yang ada begitu Bu di sekolah. Jadi saya akan memanfaatkan mikrofon sekolah supaya suaranya lebih jelas lagi, lebih terdengar lagi, dan tentunya saya bisa lebih fokus seperti itu. Kemudian juga saya juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan apa namanya rekan ataupun kepala sekolah yang lain. Baik. Saya sendiri juga mengamati bagaimana kegiatan coaching yang Bapak lakukan terhadap rekan-rekan guru berhasil ya, Ya. berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena Bapak bisa menjadi pendengar yang aktif. Akhirnya Bapak menemukan kata kunci dan pertanyaan berbobot itu sudah diberikan kepada rekan-rekan guru yang Bapak coaching. Ya. Nah, dalam beberapa pertanyaan untuk setelah menggali dan setelah mendalam saya melihatnya, dan saya juga guru-guru bisa menyelesaikan masalahnya tersendiri karena dampingan Bapak sebagai coach ya. Jadi yang sudah Bapak lakukan menurut Bapak perlu tidak standar lagi yang mungkin ingin Bapak tingkatkan lagi? Ya, tentu sangat perlu ya untuk saya meningkatkan lagi kemampuan atau kompetensi saya dalam hal ini ya, dalam mendengarkan aktif. Nah, jadi saya akan terus belajar lagi, saya akan terus latihan lagi seperti itu ya, untuk terus berproses, untuk berpengalaman. Baik Bapak, namun dengan demikian hal-hal ingin Bapak kembangkan lagi supaya lebih luas lagi ya Pak sebagai coach, sehingga ketika kita melakukan dialog kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita juga bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akhirnya guru tersebut mendapatkan solusi yang baik. Saya sangat mengapresiasi karena Bapak sudah melakukannya dengan baik, bagus sekali. Sekarang rencana selanjutnya dari diskusi ini yang mungkin ingin Bapak ingin belajar lagi, ingin meningkatkan lagi performa Bapak untuk membuat pertanyaan yang berbobot dengan cara menjadi pendengar yang aktif ini. Kira-kira rencana tindakan selanjutnya apa Bapak? Oke, baik. Jadi untuk tindak lanjut saya berencana untuk terus berlatih gitu Bu ya, dengan mendengarkan penuh begitu, perhatian dan memberikan pertanyaan yang mendorong untuk guru-guru untuk lebih banyak berpikir sendiri. Iya, itu untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Ada nggak Pak mungkin cara lain supaya juga lebih lagi supaya lebih ahli lagi mungkin? Oke, baik. Nah, jadi tentunya ada ya. Jadi di sini selain saya harus berkolaborasi dengan rekan seperti itu, nah tentunya saya harus terus belajar lagi ya. Dalam hal ini saya akan belajar lagi mengenai kompetensi sebagai coach ya, sebagai penerapan coaching ini. Saya akan belajar lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian tentang PMM gitu ya. Kemudian juga saya akan belajar lagi dengan rekan sesama kepala sekolah gitu Bu, yang mereka sudah memiliki sertifikat narasumber atau sebagai narasumber guru berbagi. Oke, baik ya.
Baik sekali, hasil pengamatan ini saya mencatat di formulir supervisi bahwa memang Bapak sudah menjalani proses ini, dan Bapak juga untuk tindak lanjut berikutnya Bapak juga ada beberapa kekurangan-kekurangan yang akhirnya Bapak juga ingin menindaklanjuti dengan kolaborasi, kemudian lebih belajar lagi dengan sesama kepala sekolah, kemudian juga menggunakan teknologi untuk menambah referensi Bapak. Jadi Bapak terbiasa untuk melakukan coaching bersama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Sebagai penutup, bisakah Bapak menyatakan apa yang Anda dapat dari proses? Ya, baik. Jadi dari proses kegiatan kita ini, saya mendapatkan pencerahan begitu Bu ya. Saya sudah mendapatkan beberapa langkah-langkah. Saya sudah membuat catatan-catatan kecil atau notulen seperti itu tentang perbaikan-perbaikan ke depannya seperti itu. Baik itu tentang saya pribadi ataupun tentang rekan-rekan guru yang masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak Agung sebagai kepala sekolah. Saya yakin dengan semangat Bapak dan kerja keras Bapak yang gigih untuk memberikan solusi atau menghadirkan solusi bagi guru itu sendiri pasti akan tercapai dan semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Bapak. Baik, saya akhiri Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, sukses selalu.